Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam rahayu, salam bahagia, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kita semuanya. Semoga kita sehat-sehat dijumpai oleh 5M ini, dan juga semua kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan sehingga kita bisa tetap melihat, mengamati, dan memperbincangkan tentang kehebatan atau gaya kepemimpinan dari yang masih saya akan soroti, yaitu gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Ibu Zwanda, Shirley Zwanda. Nah, kita sudah berbicara dalam dua topik yang terdahulu, bagaimana seorang pemimpin sekelas Ibu Gubernur Maluku Utara, yaitu Ibu Shirley Zwanda, dia punya arah, jujur dan tegas, berani, dan juga memiliki belas kasihan, empati, dan menjawab kebutuhan masyarakatnya, kerja keras, dan juga yang sekarang ini akan kita lihat, ini apa yang saya perhatikan, saya amati, dan saya dengar dari medsos yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Nah, jadi dalam pengamatan saya masih membahas tentang gaya kepemimpinan Ibu Gubernur Maluku Utara, Shirley Zwanda. Yang ketiga ini ialah memberi teladan yang baik. Nah, saya juga sudah memperbincangkan ini, betapa pentingnya seorang pemimpin itu memberi teladan yang baik di masa kepemimpinannya. Dan memberi teladan yang baik berarti dia akan bekerja dengan nilai-nilai, dan dia akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang dipercayakan kepadanya, dan dia tidak memutar balik, ya, dan tidak menyalahgunakan wewenangnya, dan tidak mempergunakan wewenangnya untuk mempersekusi orang, tetapi menggunakan wewenangnya itu untuk sesuatu yang baik. Nah, di tengah-tengah keadaan sebagai orang yang menjadi orang nomor satu di Maluku Utara, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi walaupun dia menjadi orang nomor satu, Ibu Shirley Zwanda menjadi orang nomor satu di Maluku Utara, dia bukan orang yang bertindak naif, tetapi dia melakukan terobosan dalam pemerintahan dengan cara memberikan teladan yang baik kepada masyarakat yang dipimpinnya, dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan, dengan ketegasan bahwa dia tidak ingin ada satu orang pun yang menjadi koruptor. Dia tidak ingin satu orang pun dari bawahannya menyalahgunakan jabatannya. Tidak seorang pun dari antara yang dipimpinnya itu menyelewengkan dana yang telah dipercayakan kepada mereka. Nah, disinilah kita melihat bagaimana dia bukan hanya ngomong, tapi dia juga memberikan teladan yang baik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga ketika dia memberikan teladan yang baik, orang-orang melihat, oh ini pemimpin saya ini perlu didukung ini, karena dia bukan hanya ngomong, bukan hanya NATO, not action talking only, ya,
hanya bisa ngomong doang tapi tidak bisa mengerjakannya. Tapi dia memberikan contoh, dia memberikan teladan, dan hampir di semua lini saya melihat ibu ini sangat sempurna. Ya, karena saya bukan ingin memuji-muji beliau, tidak. Tetapi yang saya lihat bahwa dia betul-betul melakukan perannya sebagai ibu untuk Maluku Utara. Dan dia melakukan dan menunjukkan apa yang dia bisa lakukan. Dan menunjukkan siapa dirinya. Menunjukkan bagaimana perilakunya, perangainya dalam memimpin Maluku Utara. Saya baru dengar itu ada seorang mantan bupati di Maluku Utara yang sedang diperiksa dengan inisial A, M itu ya. Ya, padahal dia sudah berkampanye, dia bilang kalau Anda memilih orang saya sulit kalau Anda memilih orang asli itu, rupanya dia orang asli situ. Sampai dia 2 periode. Tapi jalan yang dijanjikan tidak bagus-bagus. Nah, itu namanya memimpin dengan citra yang jelek. Memimpin hanya ngomong doang. Kalau Ibu Sel dikatakan bahwa ketika dia berkata bahwa dia akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat walaupun itu bertahap, tapi dia lakukan. Bangun jalan yang sudah bahkan bagaimana bisa satu daerah dengan lain daerah itu berkonektivitas, ada kebersatuan, ada istilahnya hubungan satu dengan yang lain, dengan membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan antara kota, kabupaten dengan provinsi. Karena kita tahu bahwa Halmahera adalah banyak pulau-pulaunya. Tetapi yang mau saya katakan adalah orang boleh saja mengatakan aku akan melakukan ini, aku akan melakukan ini. Tetapi kalau orang itu tidak memberikan teladan yang baik, itu tidak akan pernah bisa dikerjakan. Justru dana yang harusnya digunakan untuk membangun masyarakat justru masuk ke kantongnya. Dan itu tidak boleh terjadi. Tapi ibu ini melakukannya dengan baik. Bahkan untuk anggarannya yang diperuntukkan bagi dia tidak diambil. Yang saya tahu biaya anggaran kecantikan atau perawatan. Itu bukan main-main biayanya. Tapi dia tidak ambil. Dia gunakan kantong pribadi. Ya memang kita tahu sih bahwa beliau ini adalah orang gubernur yang paling kaya se-Indonesia. Jadi kalau dia berbuat sesuatu, menolong sesuatu seperti yang saya katakan kemarin, dia punya belas kasihan, empati, menjawab dan menjawab kebutuhan masyarakat, dan dia mau bekerja keras untuk memberikan dorongan, untuk memberikan keberhasilan untuk masyarakat yang ada di sana, ya, atau yang ada di Maluku Utara. Jadi dia memberikan teladan yang baik, sehingga masyarakat kita lihat setiap kali pertemuan ada hal yang sangat luar biasa. Yang kedua, juga saya melihat gaya kepemimpinannya yang suka menolong orang untuk membuat orang mandiri, ya. Jadi dia tidak memberikan kail, tidak memberikan umpan, tapi dia memberikan kail. Karena kalau kail, hari ini kau kasih makan, mungkin kau kasih beras 10 kilo, 20 kilo, mungkin 1 bulan kemudian sudah habis. Tapi kalau engkau berikan kail, dia berusaha. Kalau dia tidak punya keterampilan, ya diberikan keterampilan. Nanti poin yang ketiga saya akan berkata. Nah, jadi dia ini ingin menolong orang yang sehingga orang tersebut mandiri. Kita lihat satu contoh, orang tidak punya lahan, tapi dia bekerja menggarap ladang orang. Daripada menggarap ladang orang, lebih baik disuruh menggarap tanah pemerintah. Sehingga lahan pemerintah tidak menjadi hutan. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi karena memang sudah hidupnya di situ, ya diberikan kemampuan di situ, dilatih di situ. Bagaimana bercocok tanam yang benar, baik, ya.
Dan karena apa? Keinginan dari pada ibu ini adalah bagaimana masyarakatnya bisa mandiri sehingga masyarakatnya sebagaimana tujuan arah yang jelas yang sudah dia berikan, sejahtera. Bagaimana mungkin orang menjadi sejahtera kalau dia tidak bisa mandiri? Bagaimana mungkin orang berbahagia kalau dia tidak bisa mandiri dalam mencari ekonominya? Dan itu sebabnya UKM-UKM dilatih supaya mereka dibuat menjadi mandiri. Nah, itu tidak mudah. Jadi kemandirian ini akan membawa proses memang bagi masyarakat yang ada di Maluku Utara, tetapi itu akan membawa kemudian kepada keberhasilan yang membuat mereka bisa mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri, sehingga dia bukan lagi orang yang miskin, tetapi sudah masuk mungkin di tahap mereka bisa atau keluarga sejahtera lah setidak-tidaknya, atau ya menengah ke atas, sehingga mereka bisa terus berusaha dalam melanjutkan kehidupannya, menyekolahkan anak-anaknya dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga ini, ibu ini mau melatih, walaupun dia bukan ahli dalam semuanya, tetapi seluruh bawahan yang punya keahlian ataupun yang bisa mengkader orang-orang, melatih orang-orang, dioptimalkan untuk bisa menghasilkan orang-orang yang terampil. Kalau orang punya keterampilan, itu nggak bisa dicuri orang. Kalau uang bisa dicuri orang, kalau harta kita beri bisa dicuri orang. Tapi kalau manusia punya keterampilan, itu nggak akan pernah hilang dari orang tersebut. Dan keterampilan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi seseorang untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kalau seorang tidak terampil dalam hidupnya, ya dia akan tertinggal. Tetapi kalau orang itu tidak punya keterampilan tapi mau dilatih supaya terampil, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi terampil untuk menggugah masa depannya. Ini ilmu, ya, keterampilan ini tidak bisa dicuri orang. Bagaimanapun situasi kota bangsa dalam chaos, dia bisa bangkrut mungkin saja, bisa salah memanage, tapi karena dia punya keterampilan dan pada akhirnya dia akan bisa bangkit kembali. Orang-orang yang punya keterampilan dalam keadaan terpuruk pun mereka akan bisa bangkit kembali. Karena apa? Mereka punya keterampilan yang memiliki nilai jual. Jangan keterampilan yang setengah-setengah, tapi keterampilan yang betul-betul yang mapan. Kalau itu dilatih terus-menerus dan ditingkatkan mungkin dari tahun ke tahun, mungkin mereka akan lebih baik dari sebelumnya. Jadi pola pikir yang dimiliki oleh ibu ini, sebagaimana dia mengalami istilahnya transformasi dalam hati dan pikiran dalam kehidupannya, sehingga dia menikmati segala fasilitas yang baik di dalam kehidupannya, dan dia tidak hanya ingin merasakan itu sendiri, dan dia ingin masyarakat yang tidak punya keahlian itu, masyarakat yang tidak sekolah itu, yang bagi yang tidak punya keterampilan, mereka dilatih untuk memiliki keterampilan. Bagi mereka yang mau sekolah, mereka dilatih untuk bersekolah. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Saya ketika ibu-ibu dilatih untuk membuat roti, ya, saya kagum itu ketika ibu itu dengan santainya makan itu roti, ya, roti yang dibuat oleh siswa-siswa atau orang-orang yang dilatih tersebut, lalu dia makan, lalu dia kasih lagi kepada mungkin ajudannya atau apanya, lalu dikasih lagi sama anaknya, lalu dimakannya kembali. Aduh, itu betul-betul sangat luar biasa. Dan itu mengalir begitu saja. Masihkah ada pemimpin yang seperti itu? Sangat sulit.
Ya, sangat sulit. Karena dia betul-betul ingin merasakan apa yang dilatih itu betul mampu enggak sesuai dengan permintaan pasar. Jadi kalian itu harus bisa menjawab kebutuhan pasar. Kalau tukang kue atau bakery itu atau baker itu, tukang roti itu dia harus bisa menjawab kebutuhan pasar. Baik packagingnya, baik rasanya, ya kalau lagi bisa ditekan dengan harganya. Murah tapi enak. Ya, itulah gaya kepemimpinan Ibu Shirley ini. Dan itu sangat luar biasa. Dan beruntunglah ya masyarakat Maluku Utara yang punya ibu seperti Gubernur Ibu Juanda ini yang sangat luar biasa, yang tidak menginginkan orang-orang lain tetap tinggal dalam kemiskinan, tapi dia betul-betul bagaimana bisa mengangkat harkat martabat dari orang-orang yang dipimpinnya itu, supaya orang-orang yang dipimpinnya itu kalau boleh lebih tinggi dari dia. Orang-orang muda dilatih jadi pemimpin, dan orang-orang yang diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik tanpa harus mereka takut ya. Yang penting jujur, benar-benar untuk membawa pembangunan yang berhasil di tanah Maluku Utara. Jadi biarlah ya, kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin, lihatlah pemimpin-pemimpin yang punya reputasi, yang punya keberhasilan. Ya, saya akan terus mengatakan bagaimana di awal 1 tahun saja dia sudah meraih 19 miliar untuk kabupaten dan provinsi karena keberhasilan mereka membangun ekonomi masyarakat Papua, masyarakat Maluku Utara dengan perkembangan ekonomi tertinggi 34%. Dan itu kalau bukan sinergi satu dengan yang lain, semua saling topang menopang untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat itu nggak akan mungkin terjadi. Pengelolaan kopra itu semua hampir seluruhnya adalah orang-orang yang di sana yang betul-betul dilatih sampai pengupasan semuanya dan mendapatkan istilahnya saya kurang ingat ini istilahnya yang terbaik, bukan hanya dari Indonesia tapi dari dunia internasional, pengakuan yang diberikan karena higienisnya atau pengelolaannya begitu luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Dan karena apa? Dia memang provinsi di situ dan dia harus membangun masyarakatnya di situ. Dia nggak mungkin membangun di sana atau di provinsi yang lain, dia nggak mungkin. Dia harus membangun karena dia pemimpin di situ dan dia punya wewenang di situ. Dia harus mempertanggungjawabkan di akhir jabatannya di situ. Dan saya yakin dan percaya, ya kan dalam ketika memberikan pertanggungjawaban, itu akan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena dia memang orang yang memang dia sudah orang yang sudah berhasil. Dia sebenarnya tidak perlu lagi untuk melelahkan dirinya. Dia sebenarnya tidak perlu lagi soal keuangan. Dia sudah berlimpah dengan keuangan. Tapi demi satu niat yang dimiliki suaminya, yaitu untuk membangun Maluku Utara dengan cita-cita yang luhur itu, dia memberanikan diri untuk menjadikan mimpi suaminya melalui dirinya. Karena dialah yang paling tahu apa yang dirindukan oleh suaminya. Dan itu dijalankan di dalam pemerintahannya. Semoga kalau Anda dipercayakan menjadi pemimpin di masa depan atau pemimpin di masa kini, semoga Anda menjadi pemimpin yang kreatif,
pemimpin yang betul-betul memberikan teladan, pemimpin yang mau menolong orang lain sampai mereka mandiri tanpa harus mengatakan, kamu ini gimana sih, ya. Betul-betul semua yang belum pengangguran di sana tingkatnya sangat kecil, ya. Ya, tapi saya berharap itu akan terus bisa mereka perbaharui dari, ya kan ini masih berapa, belum 2 tahun juga. Jadi ya itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan kalau seorang pemimpin punya arah, punya visi, jujur dan tegas, berani, punya belas kasihan, punya empati untuk menjawab kebutuhan masyarakatnya, terus kemudian mau kerja keras dan mau menjadikan dirinya menjadi teladan yang baik, mau menolong orang untuk hidup mandiri, dan mau melatih orang-orang yang tidak punya keterampilan supaya punya keterampilan. Karena ketika orang punya keterampilan, dia ada dalam sesuatu yang sangat baik. Saya punya teman, ya, yang tadinya dia tidak punya keterampilan, hanya punya keterampilan membordir saja, ya, payet, ya, mempayet itu. Jadi ketika dia punya keterampilan mempayet itu, dia sampai bisa membuat rumah, membangun, menguliakan anaknya 3, ya, masih 2, dan kemudian satu lagi masih SMP kalau saya nggak salah. Artinya yang mau saya katakan adalah ketika orang memiliki keterampilan, dia bisa, dan orang tidak bisa mencuri keterampilan itu. Terkecuali orang itu mau belajar untuk melatih kemampuannya untuk bisa memiliki keterampilan yang sama yang dimiliki. Tapi kalau dicuri keterampilan itu tidak akan. Semakin dia melatih orang, semakin dia mahir dengan keterampilannya. Jadi jangan pelit juga kepada orang-orang yang terampil, supaya Anda berbagi diri. Saya memesan kepada anak saya keterampilan yang dia miliki supaya jangan pelit kepada orang. Karena keterampilan itu mungkin saja dia berkata, nanti jadi saingan. Tidak akan ada saingan. Kamu punya yang terbaik, nanti juga hasilnya akan yang terbaik. Dan ketika kamu memberikan, yang maha kuasa itu akan menolong. Jadi keterampilan itu bisa mengangkat harkat dan martabat seseorang untuk naik dari posisi miskin kepada posisi yang tidak lagi bergantung kepada sumbangan pemerintah. Dan itulah yang diharapkan pemerintah, sehingga masyarakat semua sejahtera, sebagaimana harapan daripada cita-cita konstitusi, bahwa kita menjadi masyarakat adil dan makmur, sejahtera. Ya, mantap! Jadi kalau engkau jadi pemimpin, tirulah yang baik, buang yang jahat. Lakukan yang baik, buang yang jahat. Jangan pernah korupsi. Karena korupsi membuat Anda tidak mampu bekerja dengan baik. Ingat itu. Mantap, mantap, mantap.